Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Subhan Maulana. Saya sebagai guru sistem komputer di SMK Mutadin, Bantar Gebang, Bekasi. Jadi di video kali ini atau sesi kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem komputer dan sistem bilangan. Nah, di sini untuk sistem komputer kita akan mempelajari tentang pengertian dari sistem komputer itu sendiri dan saya akan memberi contoh apa aja yang akan kita pelajari untuk sistem komputer nanti selama 2 semester ini. Sistem komputer. Nah, ini adalah pengertian dari sistem komputer. Yang pertama ini sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sedangkan dari komputer, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, sistem komputer adalah elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya atau brainware, perangkat lunak atau software, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras atau disebut hardware. Nah, untuk sistem komputer ini selama 2 semester ya secara garis besar akan mempelajari tentang elemen-elemen ini. Nanti kita akan mempelajari tentang perangkat lunak, lalu kayak perangkat kerasnya, lalu otak dari komputer sendiri, CPU, dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari di sistem komputer. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem bilangan. Nah, ini adalah sebelum kita mempelajari tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini ada di pada bab 1. Nah, selain sistem bilangan, ada juga relasi logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Nah, ini secara garis besarnya atau outline-nya, kita akan mempelajari tentang sistem bilangan dan konversi sistem bilangan. Nah, jadi kita nggak mempelajari tentang sistem bilangan aja. Kita harus bisa mengkonversikan sistem bilangannya. Nah, itu berupa hitung-hitungan. Lalu ada relasi logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Oke, lanjut. Ini adalah sistem bilangan dan konversi sistem bilangan. Nah, ini adalah sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu. Dalam hubungan komputer ada 4 jenis sistem bilangan, yaitu desimal basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Tetapi kita di sini di sistem komputer ini kita hanya mempelajari tentang 3 sistem bilangan. Desimal atau basis 10, biner atau basis 2, dan heksadesimal basis 16. Nah, masing-masing sistem bilangan ini biasanya memiliki ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu nanti biasanya ada di bawah sistem bilangannya. Ada dalam kurung. Nanti akan saya beri contohnya juga untuk mengenai macam-macam contoh ciri-cirinya untuk setiap sistem bilangan. Nah, ini adalah sistem bilangan desimal atau basis 10. Nah, sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk 10 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, di sini kenapa cuma sampai 9? Karena komputer itu hanya bisa membaca 1 digit angka. Nah, sebagai contohnya adalah komputer tidak bisa membaca 10 langsung. Ketika 10 dikasih ke komputer, 10 akan membaca, komputer akan membaca 1 dan 0, bukan 10. Nah, itulah mengapa sistem bilangan ini hanya sampai 9. Lalu sistem bilangan desimal menggunakan basis atau radix 10. Bentuk nilai suatu bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan atau pecahan desimal. Nah, integer desimal adalah nilai desimal yang bulat. Nilai desimal yang bulat itu adalah nilai desimal yang tidak menggunakan koma. Nah, contohnya ini adalah
Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan tidak menggunakan koma di belakangnya. Nah, ini adalah contoh dari eh, nilai desimal yang bulat. Nah, sedangkan nilai pecahan atau pecahan desimal ini adalah nilai yang mengandung koma. Contohnya itu misal jadi 1,2, 1,3, 3,2, 2,3. Pokoknya yang mengandung koma itu adalah nilai pecahan. Ini saya kira sudah dipelajari ya saat mungkin SD kalian sudah mempelajari atau SMP untuk ya, nilai pecahan seperti itu. Nah, contoh penulisan bilangan desimal ini contoh seperti ini. Nah, jadi ketika ada soal atau disuruh menyebutkan ini bilangan apa. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bilangan desimal ini adalah misal di sini ada nilai desimalnya itu ada 17. Lalu 17 diikuti oleh dalam kurung 10. Nah, ini adalah biasa dalam kurungnya itu adalah di bawah si nilainya, si nilai dari bilangan desimalnya. Nah, ini adalah contoh bahwa ini itu adalah sistem bilangan desimal karena menggunakan dalam kurung 10. Nah, seperti itu untuk ciri-ciri sistem bilangan desimal atau basis 10. Nah, ini sistem bilangan biner. Jadi sistem bilangan biner terdiri dari dua simbol. Jadi 0 dan 1. Jadi memang biner ini hanya memiliki dua simbol. Tidak seperti desimal yang mempunyai 10 simbol. Nah, biner ini memiliki dua simbol. Makanya disebut basis 2. Bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Setiap bilangan pada biner disebut dengan bit. Satu byte ini sama dengan 8 bit. Lalu ada istilah less significant bit atau LSB atau LSB adalah bagian dari barisan data biner basis 2 yang mempunyai nilai paling tidak berarti atau paling kecil. Nah, letaknya itu adalah paling kanan dari barisan bit. Nah, contoh dari LSB ini adalah misal ini adalah contoh dari bilangan biner. Nah, LSB itu belah mana? Belah paling kanan. Di sini adalah disebutkan belah paling kanan dari barisan bit. Nah, ini bit. Nah, ini ada sebelah kanannya. Nah, ini adalah LSB-nya. Satu sebelah kanan ini adalah LSB. Nah, lanjut. Sedangkan MSB atau most significant bit adalah sebaliknya. Adalah nilai yang paling besar, lalu letaknya itu yang sebelah kiri. Nah, ini adalah MSB. Jadi, ketika misal ada soal, nah soalnya itu eh, harus harus mengkonversikan nilai ke biner atau ya ke biner biasanya harus harus menandakan mana itu MSB atau MSB, mana itu LSB atau LSB kayak gitu digunain untuk kita tahu mana sih yang bagian depannya, mana yang bagian belakangnya. Biasanya takutnya kalian kebalik gitu, karena kalau kebalik itu nilainya pun udah beda, udah salah seperti itu. Nah, nah ini adalah contoh dari penulisan bilangan biner, yaitu ini adalah bilangan binernya 110 1111. Nah, ini adalah penanda bahwa ini tuh adalah bilangan biner dalam kurun 2. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisannya seperti ini. Lalu, sistem bilangan biner digunakan untuk mempresentasikan alat yang mempunyai dua keadaan. Contoh itu switch dalam keadaan terbuka atau tertutup, lampu pijat dalam keadaan terang dan gelap, diode dalam keadaan mengantarkan dan tidak mengantarkan, dan lain-lain. Nah, jadi, memang biner ini digunakan oleh alat-alat elektronik yang biasanya dia hidup dan mati untuk alatnya. Kalau tidak salah, satu itu digunakan untuk ketika menandakan bahwa alatnya itu hidup, sedangkan nol itu adalah menandakan bahwa alatnya mati. Nah, seperti itu untuk sistem bilangan biner. Nah, selanjutnya itu adalah sistem bilangan heksadesimal basis 16. Heksadesimal berarti 6 dan desimal berarti 10. Jadi heksadesimal adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Lalu karena tadi saya jelaskan bahwa di desimal itu tidak ada yang namanya nilai 10 atau seterusnya, misalnya 11, 12, 13, 14, 15, lalu digantikan dengan A. Nah, A ini adalah sebagai gantinya 10, B sebagai ganti 11, C ganti 12, D 13, E 14, F 15. Jadi nanti untuk sebagai contohnya itu dalam kurung 10 itu nanti dihapus jadi hanya A saja, B saja, C saja, D saja, E saja sampai F saja. Seperti itu. Jadi ini cuma contoh aja dalam kurung 10, seharusnya tidak perlu dikasih kayak gitu. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa huruf A ini mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya sampai F ini mewakili angka 15. Nah, ini adalah contoh penulisan bilangan heksadesimal. Nah, F3D4. Nah, ini adalah contohnya. Lalu diikuti tanda kurung 16. Nah, ini ada sebagai ciri-ciri dari sistem bilangan heksadesimal. Nah, jadi kalian jangan sampai tertukar untuk masalah apakah itu bilangan heksadesimal, apakah itu bilangannya desimal, atau dia bilangannya biner. Biasanya takutnya kalian nggak tahu membedakan apa apa itu bilangan apa. Nah, ini udah ada ciri-cirinya seperti itu. Biasanya di soal pun udah ada ciri-cirinya gitu untuk mempermudah kalian untuk memahami apakah itu nilai heksa, biner, dan desimal seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada namanya absolute value, position value. Nah, jadi untuk setiap simbol ini dalam sistem bilangan biasanya memiliki absolute value dan position value. Untuk absolute value adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Jadi, untuk position value-nya itu biasanya yang ini. Nah, ini adalah contoh absolute value yang digunakan untuk bilangan desimal. Sedangkan kalau semisal kalian untuk bilangan biner, biasanya 10 ini diganti dengan 2. Untuk heksadesimal 10 ini digunakan untuk digantikan oleh 16. Nah, seperti itu. Lalu sedangkan position value atau nilai tempat adalah nilai penimbang atau bobot dari masing-masing digit bilangan tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Nah, ini adalah eh, untuk position value-nya seperti yang ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, ini adalah yang disebut dengan position value. Nah, biasanya position value ini tergantung apa? Sampai misalkan ini contohnya sampai 4, bisa aja sampai 6, sampai 8, sampai seterusnya. Jadi tergantung dari banyaknya digit. Misalnya banyaknya digit pada sistem bilangan. Misalnya ada nilai 2, 3, 4. Nah, ini adalah berarti ada tiga tiga digit tiga digit. Nah, ini adalah mulainya dari position value-nya. Kenapa ini mulainya dari nol? Nah, iya karena emang komputer itu emang mulainya dari nol. Jadi angka pokoknya kalian ngitungnya itu dari angka yang paling kiri. Nah, contohnya ini adalah 10 pangkat nol. Nah, di sini dipakai 10 pangkat 2, lalu 10 pangkat 3. Nah, kalau semisal dia bilangannya biner, misal contoh biner 101, 1 ditambahin lagi. Nah, ini dia 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Maaf ya, ini tulisannya jelek. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Biasanya ini digunain kalau buat mengonversikan bilangan ke desimal. Biasanya seperti itu. Nah, itu untuk absolute value dan position value. Nah, ini ada selanjutnya ada table equivalent. Jadi tabel equivalent ini adalah biasanya itu untuk dihafalkan. Jadi ini ya bisa dibilang sebagai tugas untuk kalian untuk menghafalkan tabel ekivalen ini. Ini tabel ekivalen ini sangat berguna ya, karena biasanya kepake untuk perkuliahan nanti di mata kuliah tertentu. Biasanya ini ada. Jadi
bisa dihafalkan, misal 0. 0 ini adalah binernya itu 0000. Nah, ini dia memakai biner 4 bit. Jadi cuma memakai 4 bit karena ini buat heksadesimal. Nah, jadi untuk ini tuh sama seperti mengonversikan nilai heksadesimal, nilai heksadesimal ke biner. Jadi nilai heksadesimal ke biner 0 itu adalah 000. 1 itu jadi 0001. 2 itu jadi 0010. Nah, ini adalah cara untuk mengonversikan dari heksadesimal ke biner. Nah, jadi caranya itu hanya itu. Jadi kalian harus menghafalkan tabel ekuivalen ini. Nah, oke, jadi untuk video kali ini atau untuk sesi kali ini bisa dicukupkan sampai sini saja. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada pertanyaan bisa langsung nanya ke saya atau di kolom komentar. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.